Teman-teman, hari ini ku kan mendongeng apa? Kitab dari hutan bambu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Sastra, ada pepatah mengatakan, tak kenal maka tak sayang. Oleh karena itu perkenalkan, namaku Raihan Azisyah Kamal dari UPT SMP Negeri 5 Batu Sangkar. Kali ini aku mau mendongeng dengan judul Kitab dari Hutan Bambu. Dongeng ini dibuat khusus dalam rangka Festival Lomba Seni Sastra Siswa Nasional. Dengarkan baik-baik ya. Di sebuah desa kecil yang dikelilingi sawah dan hutan bambu, hiduplah seorang anak bernama Jati. Jati bukan anak yang menonjol, badannya kurus, bajunya lusuh, bahkan ia hanya punya satu buku tulis. Tapi ada satu hal yang membuat Jati berbeda. Jati sangat gemar belajar. Setiap malam ketika anak-anak lain sudah tidur, Jati masih bangun di bawah sinar lampu templok, membaca apapun yang bisa ia temukan, mulai dari potongan koran bekas, bungkus makanan, bahkan tulisan di dinding Jati baca. Sampai suatu malam, ketika Jati pulang dari suatu tempat, Jati tersesat ke dalam hutan bambu. Aneh, karena biasanya ia tahu jalan, tapi malam itu kabut turun tebal dan terdengar suara bisik-bisik dari balik pohon. Tiba-tiba, wush, angin berhembus kencang. Di hadapan Jati muncullah sesosok pria muda. Pria itu menggunakan jubah putih sambil memegang tongkat dari akar pohon kayu. Hei anak muda, aku tahu kau haus akan ilmu. Paman siapa? Ucap Jati sambil gemetar. Aku adalah penguasa kitab hutan bambu, tapi hanya anak yang rajin belajar yang bisa mendapatkannya. Jati tersentak, lalu memikirkannya. Dengan badan gemetaran, Jati menerima kitab itu. Kitab itu bersampul kayu tua dan huruf-huruf di dalamnya menyala samar. Setiap malam, Jati mulai membaca kitab itu. Anehnya, kitab itu tidak langsung memberi ilmu, malah memberi pertanyaan-pertanyaan sulit. Seperti mengapa bintang bersinar, apa makna kata adil bagi semua orang, bahkan apakah seseorang bisa belajar tanpa guru. Jati terdiam, merenung dan memikirkan jawaban. Ia mulai bertanya kepada guru di sekolah, orang-orang di sekitarnya, bahkan ia bertanya kepada alam. Ia tidak hanya belajar, ia mencintai proses belajar. Dari proses tadi, buku itu berbinar dan di dalamnya muncul jawaban dari pertanyaan sulit tadi. Beberapa bulan kemudian, desa Jati menghadapi masalah. Jembatan rubuh, air kotor, bahkan anak-anak sudah tidak semangat belajar. Nah, disitulah Jati tampil. Ia mulai membantu warga dengan membuat alat penyaring air, menulis puisi motivasi bagi anak-anak, bahkan ia mengajari anak kecil calistung, baca, tulis, dan hitung. Para warga sangat heran dari mana Jati belajar ini. Tapi Jati hanya terdiam dan tersenyum karena ia tahu kitab itu sekarang kosong. Ya, kosong. Karena semua ilmu di dalamnya sudah menyerap ke dalam hati dan pikiran Jati. Nah, teman-teman, gemar belajar bukan harus dari gadget yang canggih atau buku yang mahal. Kadang yang kita butuhkan hanya hati yang tulus dan rasa ingin tahu. Karena siapa tahu di balik hutan bambu kehidupan kita ada kitab yang sedang menunggu dibuka. Mungkin dongeng saya sampai di sini dulu ya. Saya mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih atas segala perhatian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.